Tuhan, shalom. Shalom. Oke, kalau nggak jawab berarti belum siap. Sekali lagi shalom. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, luar biasa apa biasa di luar? Iya. Oke, kira-kira kalau kita bertanya, ini Natal keberapa buat jenengan? Kedua, keempat, keenam, apa ke-10? Kelima, ada lagi yang lebih lagi? Oh tidak, berarti CAP aku, bola berarti aku. Oke, capek apa semangat? Capek apa semangat? Oke, kalau semangat gak gitu jawabnya, capek apa semangat? Oke, bisa kanan kiri saudara katakan semangat Natal. Oke, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya Ibu Yeni Krisnawati hari ini untuk memandu perayaan Natal dari awal sampai akhir BKSDKK. BKSDKK itu apa? Badan Kerjasama Gereja Kristen dan Katolik di Kecamatan Tanjung Enom yang diketuai oleh beliaunya yang paling depan, Bapak Stefanus Marbun. Berdiri Om, banyak yang belum tahu. Oke, ya luar biasa. BKSDKK ini terdiri banyak sekali gereja. Ada, kalau saya mencatat hari ini ada 8 gereja. Saya absen dulu ya. Yang dari GSJP mana? GCP. Kok sedikit suaranya ini berapa? 20 ya? Yang dari DKJW. Wah, ini 100 orang ini, luar biasa. GB Jenet. Tuh datang apa-apa. Dari Katolik. Satu tapi luar biasa. Ya, ini banyak. Yang dari DPD-nya di Rejo. GUP Ketas. Wah, luar biasa. 100 juga. DPD Jaya. Oke, terima kasih. Dari Betani Sumber Kebo, mana suaranya? Ya, kalau nggak paling banyak nggak mungkin tuan rumah soalnya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan kita yel-yel dulu. Siapa kita? Siapa kita? BKSDKK? Wow, seberapapun yang hadir saat ini, kita akan tetap semangat dan percaya karena di dalam pengurus BKSDKK. Dan yang kedua, yang kami hormati buat seluruh jemaat yang sudah hadir. Dan yang ketiga, seluruh tamu undangan yang mungkin saat ini sudah hadir. Baiklah, kita mulai saja acara perayaan Natal BKSDKK tahun 2023 dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yesus telah lahir bagi kita akan mengawali ibadah Natal saat ini. Nanti kan nyata, tapi nanti artinya materi
Yesus lahir bagi kita dari GKJW Warujaya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu untuk doa pembukaan kepada Bapak Pendeta Antonius Waji. Kami bersiap. Berdiri. Kita akan awali ibadah Natal Sabata sore hari. Pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya kasih Bapa di dalam Yesus Kristus tercurah di dalam setiap kehidupan kami pada saat sore hari ini. Kami naikkan pujian dan syukur ya Tuhan, di mana Engkau telah mempertemukan dan mengumpulkan setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini dalam rangka merayakan ibadah Natal kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Roh Kudus, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami setiap pribadi lepas pribadi, sehingga ada pertemuan secara pribadi kami dengan Yesus Kristus. Sebab kami percaya, ketika ada pertemuan dengan Allah, di situ ada lawatan dan mujizat terjadi atas kehidupan kami. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan, WR Sinar pemusik, demikian juga hamba-Mu yang akan membentangkan, membeberkan setiap rahasia kerajaan Allah. Alur dasar dan luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Semua diberkati. Sukacita Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Damai sejahtera di bumi dan di surga memenuhi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah Natal ini awal selesainya di dalam berkat kasih kemuliaan Bapa di dalam surga, di dalam persekutuan Roh Kudus, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap melayani, kami siap memuji Tuhan, dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
kembali, firman jadi manusia, firman jadi manusia. Kalau saat sore hari ini Tuhan, hati kami penuh sukacita, penuh kebahagiaan di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga merindukan akan firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami ingin melakukannya. Terima kasih Bapa, pada saat sore hari ini, biar kemanakal ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Agus Swasono, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saya pendatang baru tapi stok lama. Saya pendeta dari GKJW Nganjuk, baru 2 tahun. Ada yang tahu singkatannya GKJW? Selain orang GKJW, Gereja Kristen Jawa Wetan. Gereja Kristen Jawa Wetan, itu yang benar.
yang tidak benar, gereja karismatik Jamiketa. Itu yang tidak benar ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap pribadi pasti pernah menghayati, memiliki makna apa itu Natal. Ada yang tahun ini atau tahun kemarin menghayati dalam hidupnya apa makna Natal bagi Bapak Ibu. Ada yang mungkin bercerita begitu tentang makna Natal bagi Bapak Ibu. Ada yang mau kita singkat aja. Apa makna Natal bagi Bapak Ibu? Ada yang mau cerita? Kalau orang GKJ disuruh itu biasanya tidak mau. Kalau gereja lain biasanya suka. Apa makna Natal bagi Bapak Ibu? Kemarin ada yang bercerita kepada saya, Pak, makna Natal tahun ini saya 1 tahun itu pacaran. Setahun tanggal 24 tahun 2022 dia baru kenalan dengan seorang wanita. Sehingga tahun kemarin dan dia sudah married, di sempat cerita, saya kenalan itu pas tanggal 24, ketemu ya pas hari itu. Ada di antara Bapak Ibu yang 1 tahun sudah kenalan, sudah pacaran? Oh, udah punya pacar? Kasihan. Saya yakin setiap orang memiliki makna Natal dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan beberapa catatan tentang makna Natal. Yang pertama, makna Natal itu adalah wujud cinta kasih. Hari ini ada yang sedang berpacaran? Ada yang sudah berpacaran hari ini? Kalau vikar saya pacaran, tapi pacaran nggak ada di sini vikar saya. Ada yang hari ini datang dengan pacarnya? Oh, nggak usah. Kalau dengan mantannya ceritanya berbeda. Hari ini ada bawa pacarnya? Tidak ada. Datang anak-anak sama yang sudah STW. Ya, kalau kita berbicara masalah cinta, itu sangat mengasihkan Bapak Ibu. Setiap orang pasti mengharapkan cinta dalam hidup. Apakah mencintai atau dicintai? Dan kalau berbicara masalah cinta, itu sangat asik. Sehingga ketika orang sedang bercinta, itu rasanya luar biasa. Kalau ketemu sebentar itu rasanya kurang. Kalau ketemu lama, hati-hati, bahaya. Ya, apalagi kalau orang sedang jatuh cinta, itu sangat bahaya sekali. Itu pengakuannya Mbak Yeni. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, orang tua ketika anaknya melakukan apapun, apakah itu benar, apakah itu salah, biasanya orang tua akan membela kepada anaknya. Anaknya benar dibela, anaknya tidak benar tetap akan dibela. Anaknya akan dicintai apapun yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya nakal, tetap dicintai. Anaknya minum minuman keras, tetap dibela. Anaknya terlibat narkoba pun, sebagai orang tua biasanya akan tetap mencintai anaknya dan anaknya tetap akan dibela. Itu orang tua, Bapak Ibu. Tidak ada orang tua itu yang tega terhadap anaknya.
Namun kadang-kadang orang tua saking jengkelnya sering berkata, hilang-hilangan. Hilang-hilangan apa? Rumah sana lah hilang tenanan apa enggak? Sedih. Ya. Setelah berkata begitu, saya yakin orang tuanya akan menyesal. Orang tuanya akan menyesal. Ya. Itu cinta orang tua kepada anaknya. Terlebih cinta Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Katanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang gablek. Tetapi Tuhan pun masih tetap mencintai bangsa Israel. Dia apa-apakan. Kalau sudah namanya cinta, itu yang tetap cinta. Kalau Bapak Ibu mencintai orang lain kan biasanya ada pertimbangannya macam-macam. Kalau orang tua, apapun yang dilakukan oleh anaknya tidak diperhitungkan. Tuhan pun ketika mencintai umatnya tidak ada embel-embel apa. Dia akan tetap mencintai, dan supaya cinta itu terus berlangsung, cinta itu terus berlangsung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Saya yakin setiap orang hafal ayat ini. Apa ada yang tidak hafal dengan Yohanes 3 ayat 16? Saya yakin 99 orang hafal dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Yang masih remaja kalau hafal nanti saya kasih dompet. Yang remaja saja. Tidak ada. Jangan sungkan-sungkan. Ya. Tidak. Yang pertama, berbicara masalah Natal, kita berbicara masalah cinta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal maknanya adalah kepedulian. Ketika ada orang kecelakaan, ketika ada orang sakit, sering kita mendengar kasihan ya, ngesake loh. Setiap orang itu pasti punya rasa simpati. Saya yakin setiap pribadi pasti punya rasa simpati. Namun seringkali simpatinya berhenti di situ saja. Kasihan ya, ngesake. Padahal kita tidak bisa berhenti pada rasa simpati, tetapi harus dilanjutkan dengan empati. Ada kepedulian, tidak berhenti pada ngesake, tidak berhenti pada kasihan saja, tapi bagaimana kita ambil bagian dalam kehidupan ini. Tidak hanya kita bisa ngomong kasihan, ngesake, tapi bagaimana kita ambil bagian menolong, menopang orang tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah kakean dosa. Kalau Bapak Ibu membaca di Roma 3 ayat 9 sampai 20, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah menyeleweng. Intinya seperti ini. Tapi bagaimanapun Tuhan karena cintanya, karena kasihnya, karena simpati dan empatinya, Tuhan benar-benar peduli kepada manusia. Ia menyelamatkan manusia dengan hadir, dengan datang ke dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal itu adalah kesederhanaan. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Itu bukan sederhana, tetapi di bawah sederhana. Kalau istilah yang sering kita dengar atau mungkin malah belum terdengar, bahwa hidup manusia ini diharapkan hidup yang penuh dengan kesederhanaan, keugaharian.
dalam bahasa Indonesia yang terjemahan lama, manusia itu supaya hidup bersahaja. Kalau dulu sering kita mendengar hidup bersahaja, prasojo, sederhana, simple, bukan sampel ya. Kalau sampel itu artinya beda, Bapak. Simple, sederhana sekali. Tetapi untuk menjadi sederhana, tidak semua orang mau menjadi sederhana. Tidak semua orang pengen hidup bersahaja, prasojo. Jarang sekali orang ingin hidup bersahaja. Justru orang itu seringkali hidupnya penuh dengan gaya. Natalan tidak pakai baju baru rasanya tidak enak. Natalan hari ini ada yang pakai baju baru? Oh baru, iya. Istri saya juga bajunya baru. Pak wayai Natalan Pak baju baru. Sak jalumu ya bilang. Tapi setelah mau bayar saya pergi. Tuhan Yesus saja di keadaan yang di tempat yang hina, bukan hanya sekedar sahaja, bukan hanya sekedar sederhana, tetapi di bawah sederhana. Padahal manusia seringkali hidupnya penuh dengan glamour. Dan inilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, spiritual Natal, supaya manusia ini benar-benar hidup begitu simpel, hidup begitu sederhana, tidak begitu mewah dan tidak keluar dari orang lain. Tapi seringkali kita tidak seperti itu. Karena itu dengan peristiwa Natal ini kita diajak kembali hidup dalam kemugahan, hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam bersahaja. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang keempat, bahwa Natal itu hikmahnya adalah derita membawa berkah. Waktu gunung meletus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang majelis jemaat yang sudah sepuh. Ketika kami jadi koordinator wilayah Kediri, dia bilang, Pak, inilah musibah yang membawa berkah. Musibah membawa berkah. Loh kenapa, Pak? Ini gereja-gereja sekarang jadi baru semua. Loh kalau gitu apa perlu ditekan waktu mana, Mbak? Tahun 98 atau 9 berapa kasus itu Bondo itu kan banyak gereja-gereja yang dibakar. Tetapi saat itu akhirnya muncul 16 IMB gereja. Banyak gereja-gereja yang gerejanya jadi baru, yang dulunya jelek. Derita membawa berkah. Perjalanan Maria, perjalanan Yusuf yang memerlukan tenaga, memerlukan waktu yang begitu panjang. Saya yakin Maria pun ketika ia melahirkan Yesus, ia menderita. Kok tidak seperti orang lain ya? Anakku lahir di kandang domba, di tempat yang hina, di tempat yang nista. Saya yakin Maria itu menderita. Tetapi dengan penderitaan yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf, justru mendapatkan kesukacitaan bagi kita, kebahagiaan bagi kita, damai sejahtera bagi kita, orang-orang yang percaya kepada. Dan biarlah kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini sungguh-sungguh bukan hanya membawa nikmat kita sebagai orang-orang yang percaya, tetapi sungguh-sungguh membawa damai sejahtera bagi seluruh orang yang ada di muka bumi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara,
dengan peristiwa kehadiran Tuhan Yesus, dengan peristiwa lahirnya Tuhan Yesus ke muka bumi, dengan peristiwa Natal ini, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya merespon kehadiran Tuhan. Bagaimana supaya kemuliaan dan damai sejahtera itu benar-benar kita rasakan dalam hidup ini. Para gembala setelah mendapatkan berita dari malaikat Tuhan, para gembala ini bersehati, sepakat, mari kita pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana. Mereka cepat-cepat. Jadi setelah mendapatkan berita, setelah mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan, para gembala tidak berpikir panjang. Dia cepat, tidak perlu rapat juga dengan gembala-gembala yang lain. Mari saat ini kita pergi ke Bethlehem. Mari saat ini kita menyongsong kehadiran Tuhan. Mari saat ini kita sambut kehadiran Sang Raja itu dengan penuh sukacita. Mereka sangat merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka mendapatkan kabar yang menyejukkan hatinya. Karena para gembala ini seringkali dipahami sebagai orang-orang yang penuh dengan kekurangan, orang-orang yang penuh dengan dosa. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, yang namanya gembala saat itu dikelompokkan sebagai orang-orang berdosa. Orang-orang yang berdosa saat itu antara lain para gembala, apalagi Bapak Ibu, pemungut cukai, apalagi orang Farisi, PSK, puskesmas, pusat kesenangannya mas-mas, apalagi orang yang sakit-sakitan. Jadi kalau Bapak Ibu hidup zaman dulu, kalau loro-loro sakit-sakitan itu dikelompokkan sebagai orang yang kakean dosa. Orang yang miskin itu pun dikelompokkan sebagai orang berdosa saat itu. Nah, orang-orang yang berdosa yang dikelompokkan sebagai orang-orang berdosa ini, dia sangat berharap pembebasan dalam hidupnya, hidup yang bersukacita, hidup yang berbahagia, hidup yang penuh dengan kedamaian dalam hidup. Sehingga para gembala ketika mendapatkan berita yang menyukacitakan, ia tidak berpikir terlalu lama, ia segera menyambut berita sukacita itu. Seperti malaikat Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, itu yang diucapkan. Dan dialah damai sejahtera di bumi, benar-benar kita rasakan dalam hidup ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Kita satu lagi kita doa. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Dan biarlah firman ini sungguh menyapa kami, menegur kami, menguatkan kami. Dan biarlah peristiwa Natal sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus maju. Perwakilan dari Warkop Pincar
Tuntunlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap terus mencintai siapapun seperti Engkau pun mencintai kami, walaupun dalam keadaan tidak berdaya, dosa besar, dosa kecil, Engkau tetap mengampuni, mencintai, dan membimbing kami. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Angel FX Hartoyo, perwakilan dari Gereja Katolik. Bapak Ibu, tiba saatnya kita membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan satu kantong dengan pujian Matur Nuwun. Dari Gereja Bentani Sumber Kebo. Dan berbahagia di Tuhan, kami boleh mempersembahkan Tuhan sebagai apa yang sudah kami persembahkan Tuhan, meskipun sangat kecil Tuhan, tapi kami yakin besar kecil persembahan Bapak itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama oleh Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Disampaikan terima kasih kepada Pendeta Andreas Mislan dari Gereja Bentani Sumber Kebo. Nganjuk Nyawiji dari KPAR GKJW Waruji. Nanjoku dadi pepujan ning ati, rakyatku yo rukun mergo nyawiji, tangga subur kemari pangoji nawi, pesona alam tlatah gunung wilis, wonong rembuyung kang nambahi atis, pancen nyonto kabeh iku wis kinaris, kudangan jokondang ngaloko nganti tekan negara manca, orang praja wibawa pengabdian sarana jiwa lan raga nyawiji warga nganjuk nyawiji enom lan tuwa kabeh bersatu iku pancen dadi tradisi nyawiji kutha nganjuk nyawiji jangan dicoba dimen rapuda ampo tersaring Gusti kerukunan sing sejati.
kolam Nyawiji warga Nganjuk nyawiji enom lan tuwa kabeh bersatu iku pancen dadi tradisi Nyawiji kutha Nganjuk nyawiji jongan pijongan pimpin ratusan ampun kersaning Gusti Nyawiji warga Nganjuk nyawiji enom lan tuwa kabeh bersatu iku pancen dadi tradisi Nyawiji kutha Nganjuk nyawiji jongan pijongan pimpin ratusan ampun kersaning Gusti kerukunan sing sejati Nyawiji 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 Kepada Bapak Antonius Triadi Hermawan, kami persilakan. Natal bersama seluruh gereja di Kecamatan Tanjung. Acara ini diselenggarakan setiap tahun dengan cara bergilir sehingga kita bisa saling mengenal satu antara dengan yang lainnya. Melalui perayaan Natal hari ini, mari kita renungkan tentang makna sejati Natal, yaitu kasih tanpa syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih mengajarkan kita untuk saling mengasihi, berbagi kebaikan, dan menjaga perdamaian di antara sesama. Pada kesempatan ini, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dana, doa, dan kerjasama yang baik, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kami mohon maaf jika selama menjalankan kegiatan kepanitiaan Natal tahun ini ada banyak kesalahpahaman, perbedaan, ketersinggungan sikap atau perilaku maupun kata-kata. Marilah kita tinggalkan semua ini dan bersukacita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih dan sukacita Natal senantiasa menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Nyawiji
ucapkan selamat datang kepada Paguyuban Lintas Agama yang baru hadir. Terima kasih buat kesediaannya yang saat ini meluangkan waktu untuk hadir menghadiri perayaan Natal di Betani Sumber Kebun. Dan selamat datang kepada Gus Hasim, Ketua Paguyuban Lintas Agama Kabupaten Nganjuk beserta tim. Tidak ada, oke, baiklah. Sambutan dari Ketua Lintas Agama Kabupaten Nganjuk kepada Bapak atau Gus Hasim yang lebih hangat disapa seperti itu, kami berserah. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
semangat. Khusus bapak-bapak yang menjawab salam saya dengan kompak dan keras. Saya doakan mudah-mudahan pulang dari acara perayaan Natal mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tolong jawab. Khusus ibu-ibu baru, khusus ibu yang mau menjawab salam saya dengan kompak dan keras, saya doakan suami tidak menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Takut ya ibu? Takut? Enggak. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan bapak saya, Bapak Dr. Andes Yusuf Randa Bunga. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan umur yang berkah. Saya sejak kecil sudah tahu dan kenal beliau. Tiga yang saya lihat pada malam hari ini keistimewaan beliau. Yang pertama, beliau saya lihat tidak pernah tua sampai sekarang. Ya seperti ini beliau wajahnya. Yang kedua, saya sejak kecil mengenal beliau, rambutnya yang putih seperti ini, tidak pernah berubah terus gondrong, ya tidak. Yang ketiga, saya kenal beliau sejak saya masih kecil, boleh ditanya. Beliau laki-laki, sampai detik ini tetap luar biasa. Bapak Pendeta Stefanus Mardun, Bapak Pendeta Antonius Warji, Bapak Pendeta Andreas Joko, Bapak Pendeta Agus Wasono, Bapak Antonius Triati Hermawan, kemudian Bapak F.E. Hartoyo, dan Bapak Pendeta Andreas Islam. Saudara-saudara saya yang pada malam hari ini merayakan Natal 2023, mudah-mudahan Natal malam hari ini menjadi berkah penjenengan, juga menjadi berkah bagi kami semuanya. Saya tidak banyak berbicara. Tadi sudah dibisiki sama Pak Pendeta Marbun ketika saya baru masuk di gereja ini. Gus Hasim, sampai mau balik tukang ngomong, tak suwun ojo ngomong sing akeh-akeh. Kalau saya hanya sekedar sambutan, maaf Pak Marbun, nggak cukup saya. 5 menit yang diberikan saya nggak cukup.
Daripada saya diberikan 5 menit, saya pulang sekarang juga. Saya tidak pamit Pak Marbun, saya pamit jemaat. Kira-kira saya minta waktu paling lama 2 jam, siap enggak ya? Siap loh Pak Marbun, bukan saya loh. Penjenengan sudah makan apa belum? Podo. Ada satu syair yang ini saya ingat. Ini tadi saya hafalkan. Yang ini sering saya dengarkan dari bapak saya, Bapak Yusuf Randabunga. Susu kental dimakan dengan durian. Karena ini cakapnya uang tetap benar-benar. Durian. Warnanya putih, lezat rasanya. Saya ucapkan selamat Natal, kita sambut Natal dengan penuh kedamaian. Saya ini hanya memberi tugas tukang sopir. Benenek tugas itu nyambut gawe nyeleh dari urungku. Salahmu. Satu kebahagiaan pada malam hari ini, saya atas nama pribadi, puji Tuhan, alhamdulillah, malam hari ini di perayaan Natal 2003 bersama penjenengan semua, saya didampingi dengan istri saya tercinta. Istri saya ini adalah paling cantik sedunia. Kalau saya lihat dari sebelah, juga saudara-saudara kami dari Paguyuban Lintas Agama dan Kepercayaan Kabupaten Nganjuk hari ini ikut bersukacita hadir di dalam perayaan Natal, sebagaimana harapan kita bersama Natal pada hari ini menjadi Natal yang penuh kesejukan, kedamaian, membawa berkah bagi semua umat manusia. 2 poin yang ingin kami sampaikan, satu saja dulu, yang pertama baru 2. Saya minta salah satu jemaat di sini yang usianya sudah di atas 70, kira-kira ada yang datang? Ibu-ibu, saya minta ibu-ibu aja dulu. Ibu-ibu, saya kalau sudah laki-laki itu enggak saya lebih senang sama wanita. Makanya saya sejak dulu tidak pernah cinta sama laki-laki, mesti cintanya pada perempuan. Enggak saya sama laki-laki. Saya minta satu saja ibu-ibu, jangan khawatir, saya punya hadiah khusus. Ini saya beli dari luar negeri, satu saja. Yang di atas 70, monggo, boleh? Satu. Ayo, boleh. Di atas 70, 60 mereka enek. 60. Lagi enek 100. Ya sudah ibu, monggo. Ibu yang baju putih, monggo. Ibu yang baju putih, yang punya pakai konde, yang pakai konde biru itu. 55. Oh 55, tidak apa-apa. Oh nampak. Bu, penjenengan asmonya siapa? Bukan gaibek atau bubu? Nyameni. Umur berapa ya? Nampak. Suami ada? Iki urusannya karo Pak Gus Mahmud lah di sini. Nah, sebab bilang itu duduk aku wes, angkat tangan saya. Apalagi Pak Yai Masudi. Nah, ini. Umur 55. Putra berapa? 2. Putu 7. Itu yang satunya.
Asmaipun panjenengan Sugiarse, Ibu Sugiarse. Umur pinten Bu ya? 74. Putra kalih, putu gangsal. Garwa wonten masyaallah didampingi nggih. Dulu pacar nggih. Dulu pacarnya. Iya, dulu pacarnya. Oh pacar. Enggak kira nemu di sawah gitu loh Mas. Pacar tapi pacar. Puji Tuhan, malam hari ini saya Gus Hasim agama Muslim. Saya didampingi istri dan teman-teman dari paguyuban lintas agama dan kepercayaan. Ada yang dari Muslim, ada yang dari Hindu, Buddha, kemudian dari Kristen, Katolik, ada juga dari kepercayaan hadir ikut bersama panjenengan dalam rangka perayaan Natal pada malam ini. Saya ingin dari hati panjenengan yang paling tulus, kehadiran kami dengan seluruh undangan yang Muslim, kira-kira panjenengan apa perasaan panjenengan dulu gitu. Anu Bu pakai kono ngomongan kali pulau kali itu. Oh gitu. Senang ya. Buat wedi pulau teko mriki kali kalian. Sulo medeni enek kiai rene yang buatan ya. Terus itu perasaan panjenengan itu kehadiran teman-teman ya. Kompak Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan kumpul dalam perayaan Natal. Hati menyan kita dengan mantep, mancap, mancap terpundi, mancap dengan Ibu Hasim. Oh, penyiar mancap terpulang. Betul pulang si mancap terpundi. Inilah sebetulnya sikap realita kehidupan kita sebagai warga Pancasila. Kita beda agama dan kepercayaan, tetapi kita bisa hidup rukun di bumi Indonesia yang kita kita ini hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penjenengan apa Pancasila? Terus apa? Ulah pengen rumah punya sepuh, bahkan dengan Mbah Yusuf Pradabungan. Ya Pak. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Ora apa-apa. 4. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak apa-apa. Sebetulnya beliau hafalnya grogi kalau besar. Masa. Maaf Pak Gus Hasim. Oh, betul apa-apa. Kelas 1 SD, anak munggah kelas 2. Yo, buku ilmu bumi nggak usah sekolah. Nggak usah sekolah. Kok rabi? Kok ngomong? Matur suwun Bu, setukalipun. Yang apal Pancasila. Loh kok sarep boten Pak iso kok sarep. Waduh tak gawaknya olahraga kok luar negeri kok ngomong. Lo sarep wae tunggale. Ayo Pancasila Bu. Tunjukkan bahwa inilah negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa saling menghormati dan menghargai kepada saudara-saudara kita yang merayakan hari raya. Monggo Pancasila
1 cocok, 2 dan berada, 3 persatuan banyak persatuan seluruh rakyat Indonesia. Apa-apa persatuan Indo. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Mas, saya minta biar malam hari ini kebahagiaan saya dengan istri saya baru pulang umroh, maka saya ingin hadiah ini istimewa dari saya sekeluarga, ingin yang memberikan Bapak Yusuf Radaguna. Shalom. Malam hari ini suatu kesaksian bagi kita semua bahwa Roh Kudus betul-betul hadir di tengah-tengah kita, sehingga ada suatu kebersamaan antara kita semuanya yang telah disampaikan oleh Gus Nasir tadi. Semua yang disampaikan saya rasakan karena memang sejak kecil beliau sering berjumpa dengan kami pada saat masih di Nganjuk, belum berkeluarga waktu itu usia. Jadi suatu pertanda bahwa betul-betul sukacita malam hari ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama tanpa membedakan siapa Anda, siapa saya. Kita semua adalah satu. Tadi sudah disampaikan dalam Pancasila ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Saya malam ini juga belum makan, jujur saya. Tadi sama istri saya mau diajak makan pecel di sebelah selatannya Masjid Besar Tanjung Anom, tapi saya bilang kepada istri, "Ojo Dik, insya Allah Pak Marbun ya keimanan, mosok kok gak keimanan oh perayaan Natal kok gak keimanan ya kebangetan." Sing tak salah itu duduk jemaat, tapi Pak Marbun gak ngasih keimanan. Saya mulai tanggal 6 Desember sampai dengan kemarin saya masih mengisi perayaan Natal sebagai bentuk sukacita kami sebagai seorang pribadi muslim yang ingin menghormati, menghargai kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Saya kemarin di Kediri, di Nganjuk, kemudian di Jombang juga hadir di tengah saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Puji Tuhan, malam hari ini saya ditakdirkan Tuhan bisa berkumpul dengan panjenengan semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kami, ikut merasakan sukacita kami dalam rangka saudara-saudara kami yang beda iman merayakan Natal, tapi kami juga merasakan sukacita yang luar biasa pada Allah. Yang terakhir, sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan tentang bagaimana konsep kita sebagai bagian dari warga Indonesia patut mensyukuri kita hidup di tengah-tengah bumi Indonesia yang kita cintai, yang inilah seharusnya menjadi pegangan kita, menjadi satu pandangan
kita, mindset kita bahwasanya tidak ada yang salah bagi kita yang berbeda iman mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka diceritakan ketika Nabi yang kami imani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Isa, maka berkesempatan Nabi salat di mana disitulah tempat dilahirkan Isa Al-Masih. Maka jikalau Nabi yang kami imani salat di tempat persis kelahiran Isa, maka tidak salahnya kalau kami dan teman-teman muslim dan lain juga ikut hadir sukacita. Bapak Pendeta, secara keseluruhan, Bapak Yusuf Radaguna, saudara-saudara kami dari lintas agama dan kepercayaan Kabupaten Nganjuk, serta para jemaat, tidak banyak yang ingin kami sampaikan kecuali ikut bahagia kami dari hati yang paling dalam, yang tulus dari kami semuanya. Pada malam hari ini saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh pengurus paguyuban pimpinan lintas agama dan kepercayaan Kabupaten Nganjuk menghaturkan selamat hari Natal 2003 sekaligus menyongsong datangnya tahun baru 2024. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, silaturahim kita senantiasa tetap terajut indah di dalam kita hidup bernegara, berbangsa di bumi Indonesia yang kita cintai. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Gus Hasim, Ketua Paguyuban Lintas Agama Kabupaten Nganjuk. Sumunare lintang sisih wetan. Persembahan pujian dari GUP Getas kepada Ibu Sukesi. Kami persilakan. Yeah.
Siapa kita? BKSDKK siap meraihkan nama baik. Masih ada satu persembahan pujian dari tuan rumah. Monggo Bapak Ai Kurniawan. Satu pujian dari Betani Sumber Kebo. Kami persilakan. Aku
Waktu sudah menunjukkan pukul 19.30. Kita sampai di akhir acara. Sebelum doa penutup, kami mohon kepada Bapak yang kami sebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Yusuf Radabunga, perwakilan dari BKS PKK Kabupaten Nganjuk. Yang kedua, perwakilan dari Kapolsek Tanjung Anong. Sekali lagi, perwakilan dari Kepolisian Tanjung Anong. Yang ketiga, perwakilan dari Koramil Tanjung Anong. Tentang cinta, nyanyikan lagu. Tentang damai, nyanyikan lagu. Tentang kasih sayang, saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan kita sebangsa Indonesia. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Kebersamaan ini, oh, janganlah terbelah. Kebersamaan ini, oh, ingin ku selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tenang bersamamu. Terima kasih. Semoga kita selalu mesra sampai selama-lamanya. Amin. Langsung doa penutup Bapak Stefanus. Ya. Saudara, kita bagi berdiri bersama-sama. Itulah kita di penghujung dari acara ini. Kecamatan Tanjung Anong, Sumber Kepu ini diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Tanjung Anong, ada 8 gereja, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, dialah Tuhan memberkati kami sekalian. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudusnya menyertaimu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang setia sampai akhir hidup ini. Pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan sukacita, kiranya berkat dari sorga dicurahkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. 「
lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan.